Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il muznibin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatil akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatus sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rutin mulai setiap Rabu pagi kita mempelajari buku fikih praktis. Buku fikih praktis bab ibadah. Setiap Rabu kecuali sebulan sekali nanti diisi oleh Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Bushairi Nafis, kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Sirah Nabawi, sebulan sekali atau sebulan dua kali. Nah, ini buku sebisanya jamaah pada beli masing-masing nih, kalau memang DKM nggak menyediakan. Ya, buku ini harganya berapa di online? Hah? 110.000, murah banget, ya murah banget. Coba nulis, sanggup nggak segini? Setebal ini, ya. Nah, kalau mau pesen di toko bisa pesen sama Pak Subriyadi. Beliau kerja di Gramedia. Nah, di antaranya bukunya ada nih. Tiap Rabu subuh bawa ini. Kecuali Bang Mukhlis, Pak Jahalik nyiapin di sini stok 10 biji. Alhamdulillah. Kalau emang ada berarti nggak usah bawa. Ya. Atau ada yang mau wakafin, beli taruh sini, pahala. Ya, kita baca ini. Kenapa saya pilih buku ini? Ini buku ada beberapa sambutan di sini dari Profesor Ali Yafi, kemudian dari Profesor Quraish Shihab. Ini buku benar-benar praktis, padat dan kaya dengan bahan-bahan yang diambil dari sumber-sumber yang belum banyak digali. Saking nih bukunya praktis tapi isinya padat. Fikih itu apa sih artinya jemaah sekalian? Fikih itu artinya interpretasi. Hasil interpretasi menghasilkan analisa para ahli. Itu fikih. Nah, fikih ini bagian dari agama. Fikih ini bagian dari Islam. Tapi ini bukan syariat. Kalau syariat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an sumbernya. Ini hasil kesimpulan analisa para ulama dalam memahami Al-Quran dan aplikasinya, yaitu sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini buku ini praktis. Kan zaman sekarang zaman praktis ya, betul nggak Pak? Orang malas masak, GoFood, betul. Orang malas sibuk dengan urusan junk food. Nah, ini juga fikih ini laksana begitu. Jadi ini makanan praktis untuk pemahaman keislaman. Nah, sebisanya para jamaah Rabu subuh di Nurul Yakin ini beli, ini punya buku. Ini Pak Nur. Nah, ini harganya murah, berapa di situ? 110, murah banget. Bang Ridho, ahlan wa sahlan. Orang Gorontalo ya, bukan main. Tambah ganteng. Insyaallah. Baik, kita baca, satu orang baca. Ayo, tentang pengantar dulu kita baca nih. Mengenal fikih agama itu mudah. Dengerin, agama itu mudah. Jadi nggak ada ceritanya ajaran agama itu berat, nggak ada. Semua mudah. Ini buktinya ntar. Ayo, silahkan dibaca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Ini masuk nggak suaranya di ini? Apa harus pakai ini? Hah? Masuk.
Nah, kalau nggak beli yang 2 cabang. Harganya 450.000, murah banget. Bikin nggak bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengantar. Sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus dan lapang. Dengerin, hadis sahih riwayat Muslim. Agama Islam ini, kata Rasulullah, innama bu'ithu bil hanifiyatis samhah. Aku ini diutus oleh Allah membawa ajaran agama yang mudah dan lapang. Lurus, lapang. Enak kira-kira? Kayak jalan tol tuh, lurus, lapang, luas. Mau ngepot-ngepot juga bisa. Tuh ajaran Islam tuh gambar kayak gitu. Jalan yang lurus sekaligus lapang, enggak sempit. Tuh ya. Jadi kalau orang semakin banyak ngaji, merasa semakin sempit, berarti kasih pertanyaan, ente ngaji sama siapa itu? Semakin ngaji sama banyak guru, pemahaman agama semakin sempit, berarti belum ngaji. Paham nih? Jadi ciri orang semakin banyak berguru, semakin banyak hadir pengajian, pola pikir, wawasan semakin luas. Ada perbedaan dalam cara beribadah, ada perbedaan dalam pemahaman, nggak masalah. Emang dia punya dasar, Anda punya dasar. Paham nggak? Lalu kalau ada berbeda, semakin kecil, semakin sempit, berarti belum ngaji. Belum ngaji. Paham nggak? Kalau bahasa saya punya guru Abuya Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu 'alan nas. Siapa orang yang banyak ilmunya, makin sedikit ingkar kepada orang lain. Semakin dikit ilmu, semakin mudah ngingkari orang lain. Ciri ya, itu ciri ya tuh. Ya. Ini kita di bubur subuh. Saya undang bermacam pengisi narasumber, macam-macam lulusan, macam-macam guru. Ya. Biar apa? Biar Anda semua kita di sini ngaji, wawasan makin luas. Paham gak nih? Ya. Jadi nggak termakan omongan, itu kok begitu ya? Ini apa nih modelnya? Nggak bakal begitu. Kenapa? Wawasan luas. Oh iya, rupanya memang dalam pemahaman dan cara memahami Islam itu banyak perbedaan. Jadi selama masih dalam frame Islam sesuai dengan ajaran Quran, kita sikapi saja dengan santai. Begitu ya? Bisa paham kira-kira? Baik. Terus, agama ini mudah. Siapapun yang hendak membuatnya sulit, niscaya akan dikalahkan. Baca dong. Sesungguhnya itu hadis siapa itu? Hadis siapa? Ada hadisnya nggak? Hadis riwayat Bukhari. Ya dibacain tuh ucapan siapa biar tahu ucapan penulis apa Rasulullah. Itu ya. Baca tadi yang kedua. Agama itu apa? Agama ini mudah. Siapapun yang hendak membuatnya sulit, niscaya akan dikalahkan. Hadis riwayat Bukhari. Tuh kata Rasulullah. Kalau tadi kan hadis riwayat Muslim, bahwa aku diutus membawa ajaran agama yang lurus dan lapang. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari, disabdakan Rasulullah bersabda, agama Islam ini penuh kemudahan. Penuh kemudahan. Dan tidaklah ada orang yang apa tadi? Yang membuatnya sulit. Membuatnya sulit, ekstrim, kecuali Allah akan kalahkan. Dengerin tuh sabda Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih. Berikutnya, sesungguhnya kamu diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengerin. Yang ketiga nih, sabda Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih wa ala alaih, innama bu'ithtum muyassirin. Kalian ini diutus untuk memberikan kemudahan, mempermudah urusan, dan tidak diutus untuk mempersulit. Ini kan spirit apa nih? Spirit agama Islam. Berikutnya, mudahkanlah, jangan menyulitkan. Tebarkanlah optimisme, jangan membuat orang menjadi pesimis.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Tuh, itu ciri tuh. Ajaran Islam ini dalam menyampaikan ajaran Islam, isi dan kandungannya berisikan kemudahan. Bahkan kata Rasulullah, mudahkanlah. Ya, jangan mempersulit. Berikan optimis, jangan tanamkan pesimis. Tuh ya. Itu ya, bisa paham kira-kira nih? Baik. Berikutnya, begitulah yang dapat kita ketahui di antara hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim. Dan masih banyak lagi yang mengandung pengertian seperti itu. Tidak mungkin disebutkan di sini semuanya. Sudah barang tentu pengertian seperti ini beliau simpulkan dari wahyu Allah Ta'ala berupa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis qudsi yang menegaskan bahwa perintah-perintah Allah semuanya adalah ringan dan mudah dikerjakan, tak mungkin menjadi beban menyulitkan bagi siapa saja yang hendak melaksanakannya. Dengar ini ya, dengar tuh. Semua tuh ajaran Islam seperti itu. Dan ingat, hadis Rasulullah itu laksana kesimpulan Al-Quran, bukan tambahan bagi Al-Quran atau menghilangkan, mengurangi ajaran Quran. Ini bisa paham nih, hadis Rasulullah atau sunnah Nabi merupakan aplikasi dan kesimpulan yang Rasulullah pahami dari Al-Quran. Bukan Rasulullah itu nambah-nambahin hukum Al-Quran, ngurangin Al-Quran, membuang panduan Quran, mengada-ada atas nama Al-Quran. Itu bukan kerjaan Rasul. Jadi kalau ada riwayat hadis yang disebutkan kepada Rasulullah, ya seperti contohnya, seperti seakan-akan Rasulullah menambah-nambahkan ajaran Al-Quran, itu berikan tanda tanya. Bisa jadi hanya kepalsuan yang dinisbatkan kepada Rasulullah dan Rasulullah bercuci tangan dari itu. Mengerti ya? Nah, ini bisa ngerti nih. Hadis itu apa tadi? Kesimpulan Rasulullah dari panduan Quran. Apa itu sunnah Nabi? Aplikasi Rasulullah dari ajaran Quran. Rasulullah nggak berhak menambah-nambahkan Al-Quran. Rasulullah nggak berhak mengurangi Al-Quran. Rasulullah tidak punya hak dan wewenang mengharam-haramkan apa yang tidak diharamkan Al-Quran. Rasulullah tidak punya wewenang menghalalkan apa yang diharamkan Al-Quran. Bisa paham nih ya? Bisa paham. Satu contoh simpel nih, bab fikih contohnya simpel. Ya. Tahu bekicot nggak? Bekicot. Tahu bekicot? Kalian lupa, udah nggak ada bekicot sekarang. Sekarang di Jenawi ada bekicot nggak? Udah nggak ada. Bekicot. Ya. Saya mau tanya, bekicot hukumnya halal apa haram? Tuh, dengerin. Bekicot hukumnya halal apa haram? Haram tuh kata Pak Nur. Ada nggak Quran bilang bekicot haram? Menjijikkan. Dari mana menjijikkan itu? Baik. Nah, gimana? Nah. Baik, itu satu contoh doang tuh ya. Sekarang banyak di ranah fikih sesuatu yang Al-Quran tidak haramkan, diharamkan di ranah fikih. Nah, ini perlu pertanyaan ulang nih, penjelasan ulang. Bagaimana bisa itu diharamkan? Tuh, padahal Al-Quran tidak mengharamkan. Baik, terus di antara firman-firman Allah Ta'ala Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, sungguh Allah takkan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, atau Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, apa ayatnya itu bunyinya? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan buat kalian kemudahan. Allah yang pengen.
Allah kepengen dengan Al-Quran dan ajaran Allah ini Islam kemudahan buat pengikutnya. Allah tidak menginginkan kesulitan. Cuma kadang kita belajar fikih, ya, hasil interpretasi seakan-akan ini kok Allah bikin kita sulit. Enggak, ajaran Islam itu mudah. Kenapa? Allah inginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan bagi umatnya atau pengikutnya. Berikutnya, dan Dia, yaitu Allah, tidak menjadikan suatu kesulitan bagimu dalam agama. Quran surah Al-Hajj ayat 78. Ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Ya. Ini Allah Subhanahu dalam ajaran Al-Qur'an dan sunnah, agama kita ini spiritnya dari 3 ayat. Yang pertama Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua Al-Maidah ayat ke-6. Yang ketiga Al-Hajj ayat ke-78. Al-Maidah ayat ke-6 Allah berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Coba baca terjemahnya. Al-Maidah ayat ke-6. Al-Maidah ayat ke-6. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Dengerin tuh. Ajaran Islam, ajaran Quran, ajaran sunnah, Allah menginginkan melalui Al-Quran ini. Apa yang Allah inginkan? Allah tidak menginginkan ada kesulitan bagi kalian. Yang ada, Allah ingin membersihkan dan mensucikan kalian, dan Allah menginginkan kesempurnaan nikmat atas kalian. Tujuannya supaya kalian mau bersyukur kepada Allah. Indah gak Islam? Indah gak Pak Rudi? Oh. Udah, Eko, Cemano, indah gak Islam? Begitu. Baik, terus. Begitu pula di antara doa-doa yang diajarkan kepada kita dalam Al-Quran. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan atas diri kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan atas orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan atas diri kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Quran surah Al-Baqarah 286. Rabbana la tuhammilna, Rabbana la tuhammil wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu ajaran Quran. Jadi Allah nggak bakal bebankan apa yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan. Maka ajaran Al-Quran sudah dipastikan oleh Allah mudah dan mampu kita jalankan. Tuh, asal kita mau aja. Tuh, kalau kita nggak mau, maka akhirnya kita tinggalkan ajaran Quran, kita ikuti hawa nafsu dan keinginan. Nah, baik, berikutnya. Begitulah nuansa kemudahan agama yang dapat kita tangkap ketika menyimak kedua sumber utamanya,
Al-Quran dan As-Sunnah. Namun sayangnya sebagian di antara para pakar fikih di masa-masa lalu ada kalanya berlebihan dalam beristihad serta dalam membahas berbagai masalah kurang penting sampai serinci-rincinya. Sedemikian rupa sehingga seringkali justru menimbulkan kesempitan dan kesulitan dalam pengamalan ketentuan agama yang sesuai dengan interpretasi masing-masing. Ditambah lagi dengan ta'assub, fanatisme yang dianut oleh para murid dan pengikut mereka, yang hanya membolehkan bagi seseorang mengikuti pendapat beberapa orang saja yang dikenal terutama di kalangan ahlu sunnah wal jamaah sebagai para imam 4 madhab fikih paling populer, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bahkan ada kalanya lebih ketat lagi sehingga hanya membolehkan mengikuti satu madhab saja di antara keempatnya. Sedemikian ketatnya sehingga tidak ada peluang bagi seseorang untuk mempertimbangkan pendapat dalam salah satu madhab selain yang telah diikutinya sejak masa kecil. Walaupun imam dari madhab yang lain dikenal keluasan ilmunya, dan walaupun dalam pelaksanaan salah satu kewajiban ibadahnya sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam madhabnya sendiri, seseorang menjumpai kesulitan yang tidak kecil, seolah-olah para imam ini adalah musyarri', pembuat syariat yang maksum, yang tidak mungkin keliru atau melakukan kesalahan, dan karenanya wajib diikuti semua pendapatnya dan dilarang keras berbeda pendapat dengannya. Nah, dengerin tuh ya. Nah, ini sekarang nih banyak di ranah fikih ini orang ya mengatakan bahwa kalau beragama, berislam itu hanya boleh ikut satu madhab di antara 4 madhab, bahkan nggak boleh bertaklid ngikutin pendapat madhab lain. Seakan-akan para imam madhab itu seorang musyarri'. Kedudukan musyarri' itu sama dengan Allah dan Rasul. Kita coba itu. Berarti dengan sendirinya ada kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah, padahal al-musyarri' adalah Allah. Rasul sendiri hanya petugas yang menyampaikan syariat Allah, menyampaikan apa? Ajaran Allah. Nggak boleh kita harus ikut satu madhab. Kadang-kadang dalam madhab itu sendiri pun harus ikut satu pendapat imam madhab, pengikut madhab besar. Selain itu nggak boleh. Wah, ini repot nih. Ada ya? Ada begitu nggak? Nah, padahal Islam itu bukan madhab. Islam itu ajaran Al-Quran dan Sunnah. Madhab itu apa sih arti madhab? Bapak, kira-kira ibu-ibu paham nggak apa tuh arti madhab? Arti madhab itu singkatan dari ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi, pendapat yang dipilih oleh si fulan. Itu arti madhab. Jadi kalau Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i artinya apa yang dipahami oleh Al-Imam Syafi'i dalam satu kasus. Madhab Hanafi artinya apa yang dipahami oleh Imam Abu Hanifah dalam satu masalah. Nah, setiap orang punya interpretasi yang beda-beda. Punya apa? Interpretasi yang beda-beda. Satu sama lain gak boleh saling menjustifikasi bahwa dia yang benar, yang lain salah. Selama memang ada dalil yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah yang membolehkan orang untuk berinterpretasi. Kecuali dalil dari Al-Quran, dasar dari Al-Quran yang memang menetapkan bahwa kita tidak boleh berbeda, maka itu harus diikuti satu ketetapan, yaitu yang ditetapkan oleh Al-Quran itu sendiri. Baik, kira-kira sampai sini paham gak kira-kira? Jamaah, Assalamualaikum. Udah bangun? Udah bangun? Baik, kira-kira paham gak? Ada pertanyaan apa enggak? Baik, silakan.
Kemudian pertanyaan saya kan, kalau dalam satu daerah, satu masjid mengamalkan mazhab tertentu, sedangkan kita kan berpikiran luas bahwasanya enggak, kita boleh melakukan hal ini, tetapi penduduk orang tersebut di masjid tersebut bahwa ini salah, tidak sesuai dengan apa yang kita anut. Mereka berkeyakinan dengan kaidah at-ta'yin bil urfi at-ta'yin bin nasi, supaya uruf sama dengan nasi. Apakah kita harus ikut keinginan kita untuk beda gitu atau ikut? Nah, ini yang perlu kita pahami. Sekarang itu landasan hukum dalam beragama jadi banyak. Padahal asalnya yang namanya landasan hukum itu dasarnya haruslah kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Cuma sekarang ada hukum lagi tambahan. Setelah hukum dari Al-Quran dan Sunnah, ada hukum yang berikut. Apa itu landasannya? Pemahaman mazhab. Ada lagi, atau interpretasi mazhab, ada lagi satu pemahaman hukum landasannya harus sesuai dengan adat istiadat. Ini yang masalah nih. Nah, Al-Quran yang hanya berhak mengharamkan, menghalalkan adalah Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang bertambah riwayat hadis jadi patokan hukum halal dan haram. Setelah itu melebar lagi adat istiadat. Nah, ini yang bermasalah nih. Landasan hukum itu cuma satu, yaitu Al-Quran. Sunnah itu praktek dari Quran. Riwayat hadis harus dicocokkan dengan praktek Rasulullah dalam mengamalkan Quran. Begitupun pemahaman pasca Rasulullah juga harus disesuaikan dengan Al-Quran. Dan juga urfi, kebiasaan, adat istiadat harus diukur dengan kesesuaian dengan Al-Quran. Kalau tidak, tidak boleh jadi patokan hukum. Sekarang ini tolak ukur kebenaran jadi rancu. Kebiasaan orang banyak dan hal yang populer menjadi ukuran kebenaran. Padahal tidak. Ukuran kebenaran itu haruslah kesesuaian dengan Al-Quran. Nah, sekarang enggak nih, tambah di ranah fikih ini, al-adah muhakkimah, al-urfu bimanzilatin nas. Nah, ini masalah. Itu pemahaman harus dibenarkan, diluruskan. Begitu. Contoh nih, ada kaidah muncul. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Ini pemahaman usul yang sesuai dengan Al-Quran. Segala sesuatu asalnya hukumnya boleh selama tidak ada keharaman dari Al-Quran. Sebelah lagi punya pendapat beda. Al-aslu fil asya'i al-hurmah at-tahrim. Segala sesuatu asalnya haram kecuali yang dibolehkan oleh Al-Quran. Mana yang benar? Yang benar kaidah yang lebih pertama nih, yaitu segala sesuatu asalnya boleh selama Allah tidak haramkan. Tuh, tadi makanya itu bab bekecot tuh, contohnya bekecot. Bekecot hukumnya halal apa haram? Kalau kita bilang haram, mana dalilnya dari Al-Quran? Tanya, ada nggak dari Al-Quran tuh, Pak Nur Alim? Ada yang menjijikan di Al-Quran. Apa itu menjijikan? Menjijikan itu lawannya thayyib. Thayyib itu artinya bermanfaat, baik dan bersih. Sekarang saya mau tanya, contoh bekicot. Bekicot itu makanannya bersih apa kotor? Ayo. Bekicot itu makanannya bersih apa kotor? Apa makanan bekicot? Daun. Kalau bab menjijikan sebagai dasar keharaman, ikan yang dipelihara makanannya maka nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena menjijikkan. Maka pemahaman standar menjijikkan harus dikembalikan pada Quran. Saya mau tanya,
kelinci hukumnya halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Kenapa halal? Karena Allah nggak haramkan. Tapi kita nggak tega makannya. Paham nggak? Kan bersih, lucu bersih nggak? Lucu bersih, ya. Nah, kita mau makan boleh nggak? Boleh, nggak ada haramnya. Cuma nggak tega, ya jangan makan. Bekicot itu sekarang penelitian medis itu manfaatnya sangat besar buat kesehatan. Zaman dulu enggak, kalau luka jadi apa? Bekicot. Itu contoh kayak begitu. Ya. Nah, sekarang ada lagi muncul di ranah fikih ini pemahaman segala yang dianggap bagus oleh orang Arab maka halal. Segala yang dianggap jijik, buruk oleh orang Arab itu haram. Itu gimana kira-kira? Jadi tolak ukur kebenaran itu kehalalan, haraman, kebiasaan orang Arab. Nah, jangan heran sekarang dibilang kadrun. Karena pola pikirnya bukan kembali kepada syariat. Sampai orang muncul Islam itu bukan agama Tuhan. Islam itu bukan agama Tuhan. Itu kebiasaan Muhammad orang Arab. Dia mau jadikan sebuah agama. Tuh. Gara-gara apa? Salah dalam memahami kaidah. Bisa paham ya? Nah, baik. Berikutnya kewajiban mengikuti dalil. Kita sambung pada Rebo yang akan datang. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya ingetin nih, kalau bisa jamaah sekalian, ini harganya murah banget nih, 110.000 aja. Ya, beli tiap Rabu pagi dibaca. Dan biasakan ngaji itu, belajar itu jangan jiping. Ngaji kuping. Tapi ngaji itu talaki. Membaca, memfokuskan, mendengarkan penyampaian narasumber. Itu namanya ngaji. Kalau kita ini kebanyakan jiping. Ngajinya pakai kuping doang. Ngelihat kagak, akhirnya mata kemana-mana, pikiran kemana-mana. Kalau ngaji itu fokus. Saya ingat sebenarnya satu orang guru, kalau ngaji kelihatan sama guru, mata sono sini, kepala sono sini, atau megang pulpen. Ngaji nih, ngaji sama guru. Itu meja, gelas yang ada di depan dia dilempar. Ente mau ngaji apa mau main-main di sini? Tuh ada guru begitu tuh, galak dulu sampai guru. Kalau kita sekarang begitu, kabur murid semua. Tapi zaman dulu begitu, saya punya guru. Ngaji tuh fokus. Dan kalau lagi guru nerangin, nggak boleh lihat buku. Dimarahin sama dia, ditabok. Jadi guru saya ngaji borotan. Kalau guru lagi nerangin, fokus sama guru. Kalau perlu matanya lihat, mimiknya lihat, kata guru tuh. Kalau ada guru nerangin, ngeliat buku, kalau saya ngeliat HP, ya, oh disambit sama guru saya. Kenapa? Ini bedanya Pak, konsep adab, akhlak dalam mencari ilmu. Nah diantaranya maka saya pesan kenapa sih? Ini buku murah banget Pak, murah banget. Kalau bisa ngaji itu di bubur subuh, setiap pengajian yang gurunya sampaikan, Bapak punya buku panduannya, punya modulnya, supaya nggak ngaji kuping. Karena ngaji kuping itu, ya biasanya Pak, lagi ngaji masuk kuping kanan, pulang ngaji keluar tuh ilmunya dari kuping kiri. Kenapa? Nggak fokus. Tambah lagi ngantuk. Akhirnya hayyatun habbatun sauda menjadi hayyatun sauda. Paham nggak ceritanya? Pakai cerita tuh, habbatun sauda, gara-gara nggak fokus ngantuk jadi hayyatun sauda. Ada hadis dari Rasul katanya begitu Pak. Konon ada hadis dari Rasul bunyinya habbatun sauda dawaun min kulli da. Jinten hitam obat segala penyakit. Gara-gara ngantuk Pak, nggak fokus, dia dengernya ame tulisnya hayyatun sauda, ular hitam. Beda nggak kira-kira tuh? Tulisan sama nggak? Habbatun hurufnya sama tuh, cuman beda titik doang. Yang satu titiknya satu ba, yang satu titiknya dua.
Artinya beda jauh. Biji hitam alias jinten hitam, obat segala penyakit. Dia karena ngantuk nggak fokus. Hayatun sauda, ular hitam, obat segala penyakit. Habis dah. Pulang ke rumah pengantin baru nih, ya kan? Mertua demam, corona jangan di covid. Tenang, mantu baru pulang ngaji. Ada obat. Ayat obatnya ayat. Teh tadi Abah Yai, Pak Kiai ajengan ngasih pesen hadis Nabi. Naon teh obatnya? Hayatun sauda, dawaun min kulida. Ular hitam, obat segala penyakit. Sok kita ke sawah, cari ular hitam. Cari ular hitam, Pak, dapat berapa ekor? Dibawa ke rumah, digetok, mati, digarang. Digarang sampai halus, dibikin minuman buat mertuanya. Diminum, mati, Pak, biru mukanya semua. Kenapa? Racun. Teh kumaha ya? Katanya obat. Oh, ini bukan salah si guru, salah si murid. Karena nggak fokus. Habbatun jadi hayatun. Biji hitam jadi ular hitam. Tuh, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, bisa beli di online, bisa beli pesen sama Bapak Supriyadi yang kerja di Gramedia toko buku. Semoga bertambah ilmu. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin walhamdulillahirabbil alamin.